Mojokerto 2013. Buah hati sebagai tujuan utama dalam berumah tangga. Demikian juga yang dialami Pak Sutri, Suroso dan Patmi dari Dusun Suro Kidul, Desa Suru, Kecamatan Dawar Blandong, Kabupaten Mojokerto. Di tahun 2013, Patmi tengah hamil. Selama kehamilan, ada sedikit kejanggalan yang dialaminya. Di pertengahan masa kehamilan, suatu malam ia bermimpi bahwa dirinya sedang menggendong bayi selepas melahirkan. Dan bersamaan dengan itu, di sampingnya ia melihat bahwa ari-ari bayinya dimakan oleh seekor anjing hitam. Pagi hari, Patmi yang masih tinggal satu rumah dengan orang tuanya menemui ibunya di dapur waktu sedang memasak. Ia pun menceritakan mimpinya semalam kepada Mbah Sumiati, ibu kandung Patmi. Ibunya hanya menjawab, "Sudah, tidak usah dipikir, nak." Tuturnya singkat. Mbah Sumiati yang bekerja sebagai penjual kopi di ujung dusun. Patmi sebagai anak yang taat menuruti permintaan sang ibu. Setiap hari ia selalu menyebut nama yang maha kuasa selepas sholat wajib. Keluarga Mbah Sumiati ini tergolong agamis dan sangat taat pada syariat agama. Hingga bulan ke-8 masa kehamilan Patmi, ia dikagetkan dengan sesuatu di sore hari. Sewaktu Patmi sedang asik-asik membersihkan kamarnya, tiba-tiba dia melihat di bawah dipan terdapat ada 5 ular hitam dengan ukuran sedang. Kelima ular itu menggeliat ke sana kemari tanpa tujuan. Mengetahui hal ini, Patmi pun menjadi takut dan pergi keluar kamar untuk memanggil ayahnya yang tengah duduk di dapur. "Pak, enek ulo sampean pateni," pinta Patmi. "Ojo nduk, ilingo, awamu iki mbobot. Masih yo aku dewe yo gak oleh mateni hewan," jawab ayah Patmi. "Terus pripun iki, Pak?" "Mana ulara? Tak buang saja, nak." "Di kamar, Pak." Ayah Patmi bergegas pergi ke kamar. Ia membawa kayu dan cikrak. Beliau memasukkan kelima ular di kolong dipan dengan hati-hati. Kelima ular setelah didapat kemudian dibuang di kebun yang jauh di belakang rumah. Setelah itu, tidak ada kejadian aneh lagi dalam keseharian mereka. Patmi beserta suaminya secara rutin untuk mengecek kandungan di bidan setempat setiap bulannya. Maklum karena anak pertama dan hal yang baru bagi mereka. Hingga pada hari Kamis 04 April 2013 sore sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Patmi mengalami sakit perut. Ia merasa seakan mau buang air besar. Patmi berjalan mondar-mandir sambil menahan sakit. Mbah Sumiati yang melihat anaknya kesakitan merasa tak tega dan merasa khawatir. Entah sudah pembukaan berapa Patmi sore itu, Mbah Sumiati dan Suroso sendiri tidak tahu. Akhirnya Mbah Sumiati mendekati menantunya. "Nak, lekas siapkan barang-barang istrimu, terus cepat antarkan istrimu ke ibu bidan," pinta mertuanya. "Nggih, Bu," jawab singkat Suroso. Ia bergegas dengan cekatan memasukkan semua barang-barang yang nantinya dibutuhkan kelak untuk proses persalinan ke dalam tas, seperti kain sarung panjang, baju bayi, gurita, bedong, dan lain sebagainya. Mereka pergi dengan sepeda motor menuju desa Kupang, di mana rumah bidan langganan berada. Sampai di lokasi, mereka pun diberikan rujukan ke rumah sakit karena keluarga Patmi tidak mampu untuk membayar persalinan di bidan tersebut. Jadi mereka berharap mendapatkan program jam persal di tempat rujukan. Dan juga berjaga-jaga seumpama operasi dengan menggunakan jam persal bisa gratis nantinya. Tempat rujukan ini ternyata adanya di rumah sakit umum di kota Mojokerto. Singkat cerita, mereka berdua dengan mengendarai sepeda motor kembali berangkat ke kota.
Kurang lebih pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, pasangan Suroso dan Patmi telah tiba di pelataran Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto, yang kala itu masih di Jalan Gajah Mada. Malam itu, pertama mereka datang ke rumah sakit terlihat ramai dan penuh lalu lalang orang beraktivitas seperti layaknya rumah sakit pada umumnya. Setelah memarkir kendaraannya, Suroso pun menuntun tangan istrinya yang masih merintih menahan sakit pada perutnya, sebab Patmi merasa bayinya sudah mau keluar. Mereka pun berjalan menuju ruang UGD di sisi sebelah kanan rumah sakit tersebut. Di ruangan itu, mereka ditemui oleh 2 orang perawat perempuan berpakaian putih yang sedang berjaga di loket. Suroso lantas menyampaikan maksud kepada perawat itu jika istrinya akan segera melahirkan. Seketika para perawat itu langsung mengambilkan kursi dorong dan menyuruh Patmi duduk di atasnya. Lalu mereka membawa Patmi menuju ruang persalinan yang terletak di samping belakang rumah sakit. Namun sesampainya di sana, hanya Patmi dan 2 perawat tadi yang boleh masuk. Suroso sendiri disuruh menunggu di luar kamar persalinan. Merasa sendiri saja di luar ruangan itu, Suroso memutuskan untuk keluar dari area rumah sakit. Ia pun pergi ke warung depan agak menyamping dari rumah sakit. Dengan perasaan sedih karena tak bisa menemani sang istri, Suroso pun berjalan gontai ke depan. Dan sesampainya di warung, dia langsung duduk sambil melihat ramainya jalanan. "Pak, kopinya setunggal, pesannya." "Nggih mas, kedap," jawab penjual kopi itu. Suroso melakukan hal ini untuk berjaga agar dia tidak terserang rasa ngantuk dalam menunggu kelahiran anak pertamanya itu. Sambil menikmati hidangan kopi panasnya, Suroso lalu menyulut rokok. Ia mulai ditanya-tanya oleh pemilik warung. "Dari mana mas? Kok saya belum pernah lihat ya sebelumnya?" tanya penjual kopi tersebut. "Oh, saya dari Dawar pak. Ini nungguin istri saya yang akan melahirkan di rumah sakit itu," jawab Suroso dengan santai sambil sekilas menunjukkan pandangannya ke dalam rumah sakit. "Lah, rumah sakitnya yang endi mas?" tanya penjual kopi dengan wajah penasaran dan bingung. Suroso sendiri merasa aneh atas pertanyaan pemilik warung itu. Gimana penjual ini? Masa rumah sakit di dekatnya kok masih tanya, gumam Suroso. Lalu Suroso pun menjelaskan kembali dan meyakinkan penjual kopi tersebut kalau dia memang menunggu istrinya di rumah sakit sebelah ini. Seketika wajah pemilik warung itu terlihat tegang dan kaget. Spontan ia menatap Suroso dengan mimik wajah serius. "Mas, rumah sakit umum itu sudah dikosongkan sejak pertengahan bulan Januari kemarin," jelas si penjual kopi. "Sekarang ini rumah sakitnya pindah ke Surodinawan Selatan sana mas. Bukan di Jalan Gajah Mada ini lagi," jelasnya lagi. Mendengar penjelasan itu sontak, Suroso langsung kaget. Tanpa berucap apapun, ia dengan cepat membayar kopinya. Dengan setengah berlari, ia masuk ke dalam rumah sakit. Saat melintasi koridor, semua lampu sudah gelap. Padahal sebelumnya, yang ia lewati bersama perawat yang membawa Patmi ke ruang persalinan, lampunya sangat terang dan banyak orang. Kini keadaan jalannya sepi, dingin, dan hanya satu cahaya lampu yang terlihat di ujung koridor rumah sakit tersebut. Setibanya Suroso di ruang persalinan di mana Patmi berada, ia berhenti sejenak. Membuka pintu matanya, sempat sekilas melirik ke atas pintu. Di atas tertera tulisan "Kamar Mayat". Melihat itu nyalinya langsung ciut, takut dan panik ketika memikirkan nasib istri dan anaknya. Dan tanpa mengetuk, Suroso langsung membuka pintu ruangan tersebut. Ruangannya kini pengap, gelap dan sedikit bau arus. Dia tetap memberanikan diri masuk meski tubuhnya sudah gemetaran. Padahal hanya sedikit cahaya yang menerangi ruang itu.
Ketika itu Suroso mendapati Patmi sudah tertidur dengan memeluk seorang bayi laki-laki mungil yang masih kemerahan. Hati Suroso pun lega. Tapi ia takut karena situasi yang tiba-tiba mendadak berubah. Ia dengan cepat berjalan mendekati istrinya. "Dek, tangi dek, tangi," kata Suroso sambil menepuk pelan pipi istrinya. Patmi pun cepat merespon. Perlahan ia mulai membuka matanya. Melihat istrinya sudah mulai sadar, "Kita salah rumah sakit dek," kata Suroso. "Maksudnya piye mas?" tanya Patmi pelan. "Sudah, pokoknya ayo keluar sekarang dari sini." Patmi pun segera beranjak turun dari tempat tidur dan Suroso bergegas meraih barang bawaan seadanya dan mengambil bayinya dan istrinya untuk digendong dengan kondisi sedemikian rupa. Secepatnya mereka keluar dari ruangan tersebut. Suroso dengan perasaan tidak karuan dan takut tetap berjalan keluar tanpa bicara sepatah kata pun. Sesampainya di parkiran, Suroso menata istrinya dan anaknya sejenak di jok belakang. Kemudian sang kepala rumah tangga mulai memacu sepeda motornya untuk menuju rumah Patmi di Dusun Surukidul. Dan beberapa jam kemudian akhirnya mereka tiba di rumah sekitar 22.30 waktu Indonesia Barat dengan selamat. Di saat mereka sampai ke rumah bersama istri dan bayinya, Suroso pun sudah mulai tenang. Mereka bisa lepas dari rumah sakit berhantu tersebut. Kedatangan mereka juga membuat ibu dan bapaknya kaget karena proses melahirkan yang secepat itu dan bisa langsung kembali membawa bayinya malam hari itu pula. Dan tanpa banyak bertanya, kedua orang tua Patmi langsung menggendong cucunya dan merebahkan Patmi yang masih lemas di kamarnya. Barulah setelah situasi mereda, Patmi pun bercerita kepada ibunya. "Bu, aku tadi pas di rumah sakit rasanya aneh. Habis masuk ruangan, perutku sakitnya berkurang. Apalagi setelah dokternya datang, perutku sudah tidak terasa sakit sama sekali, Bu," jelas Patmi. "Loh, kok ison, Bu?" "Kok begitu?" tanya Mbak Sumiati. "Ya, tidak tahu, Bu. Aku sendiri nggak tahu. Pokoknya sewaktu aku mengeluarkan bayinya, aku tidak merasakan sakit sama sekali, Bu," jawabnya polos. "Terus anehnya lagi, Bu, tepat bayinya keluar sama ari-arinya, aku kan sudah capek, ngantuk. Tapi sebelum aku ketiduran, aku melihat Pak dokternya memegang ari-ari bayiku yang masih bercampur darah, terus langsung dimakan, Bu," jelas Patmi. "Loh, terus sekarang di mana ari-arinya, Nak?" tanya ibunya. "Di mana, Mas? Tadi dibawa nggak?" tanya Patmi pada suaminya. "Nggak tahu, Dek. Tadi aku cuma bawa barang seadanya yang berada di kamar. Tapi sewaktu membawa barang-barang tadi ya tidak ada hari-harinya," jawab Suroso. "Loh, terus bagaimana ini?" "Anda ambil, Mas, barang tertinggal di sana," pinta Patmi. "Aku ya orang wani, Dek. Orang kayak gitu kok seremnya," jawab Suroso. "Sudah, biarkan saja, Nak. Yang penting kamu sama suamimu sama bayimu selamat semuanya," tutur Mbah Sumiati. Beberapa hari kemudian, kejadian ini di tahun 2013 pun menjadi ramai. Warga mulai berdatangan dari Mojokerto, Sidoarjo dan sekitarnya terus berbondong-bondong ke lokasi di Jalan Gajah Mada. Mereka berharap bisa menyaksikan gedung tua angker secara langsung, sampai beritanya muncul di berbagai media. Kejadian semua ini membuat Patmi dan Suroso merasa tidak nyaman tinggal di rumah. Hingga pada akhirnya pasangan Suroso dan Patmi sudah pergi dari rumah mereka yang ada di Dusun Suru, karena mereka takut orang akan menganggap kejadian aneh yang mereka alami hanyalah bulan belaka. Di samping menghindari pandangan miring masyarakat sekitar yang menuduh pasangan muda itu telah bersekutu dengan hantu. Padahal
hanya nasib sial yang menimpa mereka kala itu. Dan beruntung mereka masih diberi keselamatannya hingga hari ini.